Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang pengalaman di mana Yesus yang telah bangkit menemukan atau menampakkan diri kepada keluarga Kleopas yang sedang menuju ke Emmaus. Untuk itu saja kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 33 sampai 35. Injil Lukas 24 ayat 33 sampai 35 berkata, "Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti." Puji Tuhan. Jadi ayat yang baru kita baca tadi adalah bagian dari peristiwa atau kejadian di mana Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya. Ketika Kleopas dan temannya ini menuju dari Yerusalem ke Emmaus. Di ayat ini berbicara tentang Kleopas dan temannya. Artinya ada satu orang lagi bersama dengan Kleopas. Dan menurut beberapa tafsiran mengatakan bahwa Kleopas itu bersama dengan istrinya. Sehingga saya lihat bahwa suami istri ini sedang mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Alkitab katakan bahwa jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil jauhnya. Dan mereka setelah tiba di Emmaus, ketika mereka ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit itu, mereka segera kembali lagi ke Yerusalem. Itu ayatnya yang sudah disampaikan melalui pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35 ini. Nah, dalam perjalanan mereka berdua ini, kita bisa melihat ada 3 hal yang sedang mereka alami melalui perikop ini. Yaitu, pertama, saya ambil di dalam ayatnya yang ke-19 dan 20. Ayat 19 dan 20 berkata begini, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Ayat ini merupakan bagian dari percakapan antara Kleopas dan istrinya dengan seseorang yang sedang berjalan dengan mereka, yaitu oknum Yesus yang baru saja bangkit, tetapi mereka tidak mengenal dia. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus datang mendekati mereka, Kleopas dan istrinya, tetapi mereka tidak mengenal Yesus itu. Dikatakan di ayat 16, tapi ada sesuatu yang menghalang-halangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi, walaupun sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus yang baru saja bangkit, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Ada sesuatu yang menghalang-halangi mata mereka. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang kita baca tadi, yang katakan bahwa tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia, artinya bahwa Kleopas dan istrinya yang adalah murid Yesus ini menyaksikan bahwa Yesus yang adalah guru mereka, yang selama ini melakukan mujizat-mujizat yang ajaib dan luar biasa, telah dibunuh, disiksa, dipukul, dicambuk, dan dipaku di kayu salib. Lalu mati dan dikuburkan. Mereka melihat Yesus yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa ini sekarang mati. Jadi mereka itu menghadapi suatu kenyataan bahwa Yesus yang mereka agung-agungkan, yang mereka lihat hebat itu adalah Yesus yang sekarang telah mati. Dalam hal ini, mereka menunjukkan bahwa mereka sedang mengalami kekecewaan. Mereka sedang mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena mereka mengharapkan Yesus yang selalu melakukan mujizat. Ketika mereka sakit, Yesus sembuhkan. Yesus mengubah air menjadi anggur. Bahkan 5 roti dan 2 ekor ikan bisa dimakan oleh 5.000 orang. Dan masih sisa 12 bakul. Maka mereka merasa bukan main kalau punya Yesus, hebat sekali. Mampu mengadakan hal-hal yang begitu mengagumkan, mencukupi bahkan kelimpahan. Ketika mereka lapar, ada makanan. Ketika mereka sakit, ada kesembuhan. Ketika mereka ada dalam perjalanan di laut dengan perahu, datang angin tofan, angin badai, bisa diatasi oleh Yesus. Jadi mereka nyaman dengan Yesus. Tetapi sekarang terjadi apa yang terjadi dengan Yesus, kok sampai yang mereka agung-agungkan itu sekarang mati. Ini juga berbicara kepada kita bahwa mungkin di antara kita yang sedang mendengar firman Tuhan pada saat ini, tadinya punya usaha yang bagus, usaha yang laris bahkan menguntungkan, sehingga bisa hidup nyaman, bisa membiayai seluruh kehidupan. Dan itu semua karena Yesus yang tolong. Tetapi sekarang karena menghadapi masalah-masalah pandemi COVID-19, mengalami resesi ekonomi, sehingga mungkin usahamu sedang goncang, bahkan tidak lagi menghasilkan sesuatu. Dan seluruh keluargamu mengalami kekecewaan. Di dalam kekecewaan seperti ini, walaupun sedang berjalan dengan Yesus, tadi dikatakan Yesus datang kepada mereka dan bercakap dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalang-halangi mata mereka. Mereka tidak mengenal Yesus. Dikala kita sedang mengalami kekecewaan, maka agak sulit kita untuk mengenal Yesus. Kita lebih banyak memandang masalah yang sedang kita hadapi daripada memandang Yesus yang sedang bersama dengan kita. Ini yang poin pertama yang kita bisa ambil dari ketika Yesus bangkit dan dia menampakkan diri kepada Kleopas dan istrinya di perjalanan ke Emmaus. Kekecewaan
menghalangi pengenalan kita kepada Yesus. Kekecewaan membuat kita tidak mengenal Yesus dengan benar. Kekecewaan membuat kita terpuruk. Dikatakan di sini, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau sesuatu orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi ada sesuatu yang terjadi di Yerusalem bersama-sama dengan mereka, yang semua itu mengisi pemikiran mereka, yaitu bahwa Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa, sekarang sedang mati, sehingga kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dia yang selalu menolong kami, sekarang tidak menolong kami lagi. Kecewa. Nah, kekecewaan ini membuat dia tidak mengenal Yesus, walaupun sedang berjalan dengan Yesus. Jadi, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita kecewa dengan keadaan sekarang ini, dengan pandemi COVID-19, dengan resesi ekonomi, dan sebagainya. Jangan kecewa, tetap berusaha pandang kepada Yesus. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ayat keberapa ini? Ayatnya yang ke-21. 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah, yaitu Yesus, yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Padahal dulu kami mengharapkan Yesuslah yang akan menjadi raja bagi kami untuk membebaskan kami. Tetapi sekarang sudah 3 hari dia mati di kayu salib dan dikuburkan. Bahasa ini adalah bahasa dari orang-orang yang salah mengalami pemahaman, salah memahami apa yang Yesus kerjakan. Mereka memandang Yesus sebagai raja di bumi, seorang pemimpin politik, pemimpin ekonomi. Jadi yang mereka lihat sebatas jasmani, hal-hal yang jasmania saja. Padahal Yesus datang bukan untuk menjadi pemimpin politik dan pemimpin ekonomi. Tetapi Yesus datang untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut itu. Jadi mereka salah memahami tentang karya Yesus di kayu salib. Mereka salah memahami tentang apa yang Yesus kerjakan bagi umat manusia. Dan pemahaman yang salah ini menghasilkan itu keyakinan yang salah. Mereka yakin dengan pemahaman yang salah itu, maka keyakinan mereka jadi salah. Sehingga keyakinan yang salah ini menyebabkan mereka melakukan tindakan yang salah. Apa akibatnya? Tindakan yang salah yang mereka lakukan adalah mereka meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Jadi dari poin kedua ini bahwa mereka itu salah dalam memahami Tuhan. Begitu juga kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita salah dalam pemahaman tentang firman Tuhan. Kita tahu sekarang di mana-mana pengajaran-pengajaran yang bermacam-macam cara ini. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang melenceng. Itu kita harus hati-hati. Karena ajaran yang salah bisa menyeret kita kepada pemahaman yang salah. Dan pemahaman yang salah ini menghasilkan satu keyakinan yang salah. Sehingga kita bertindak dengan tindakan-tindakan yang salah. Kita tinggalkan Yerusalem. Meninggalkan Yerusalem, kita tahu bahwa Yerusalem itu berbicara terdiri dari 2 kata. Jire, Yare, dan Salem. Jare ini bicara tentang Jire. Jehovah Jire, Allah yang mengadakan. Dan Salem itu damai sejahtera. Jadi Allah yang mendamaikan, Allah yang mengadakan damai sejahtera.
Kita tahu Abraham, ketika Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Ishak, pada waktu mau disembeli, Ishak itu tiba-tiba ada suara mengatakan, jangan sembeli dia. Tetapi Tuhan sudah siapkan seekor domba untuk dikorbankan bagi Allah. Jadi Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Karena Allah kita Allah sumber segala-galanya. Dia menyediakan segala kebutuhan, keperluan kita, kehidupan kita secara rohani. Itu adalah namanya Jireh, Jehovah Jireh. Dan Salem, Yerusalem. Salem itu Raja Damai. Ada damai sejahtera. Ada damai yang ada di Yerusalem itu. Sekarang karena salah pemahamannya, maka timbul keyakinan yang salah, mereka bertindak yang salah. Ketika mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka meninggalkan yang namanya Allah yang mengadakan damai sejahtera itu. Mereka meninggalkan persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan. Damai sejahtera itu ditinggalkan oleh mereka. Yerusalem itu ditinggalkan. Mereka berjalan menuju ke Emmaus. Di tengah-tengah perjalanan ketika mereka meninggalkan Yerusalem, mereka menghadapi kekecewaan dan mereka menghadapi pengajaran-pengajaran yang salah. Pengharapannya hilang dan sebagainya. Jadi ini membuktikan kepada kita bahwa kita harus hati-hati dengan perjalanan iman kita. Kita harus sungguh-sungguh hindari yang namanya kekecewaan, hindari yang namanya pemahaman yang salah tentang firman Tuhan. Dan jangan tinggalkan sumber damai sejahtera, yaitu persekutuan bersama dengan Yesus dan saudara-saudara seiman kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ketika mereka berjalan menuju ke Emmaus, sampai di Emmaus sudah dikatakan di sini di ayatnya yang ke 28, kembali ke Injil Lukas 24, ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Jadi hari menjelang malam ini berbicara tentang kegelapan dunia. Ini berbicara tentang akhir zaman. Di akhir zaman ini kita harus mengutamakan Yesus. Bahkan di sini katakan memanggil Yesus, mendesak Yesus untuk tinggal bersama dengan kita. Adalah satu kerinduan Tuhan untuk tinggal bersama dengan kita. Tetapi kita harus mengundang dia. Kita harus mendesak dia. Kata mendesak di sini itu berbicara tentang dengan sungguh-sungguh kita menarik Yesus. Menarik Yesus untuk masuk dalam rumah kita. Kalau kita terapkan dalam keseharian, kita harus betul-betul berdoa. Kita bersekutu bersama-sama dengan Yesus. Kita belajar firman Tuhan. Minta Roh Kudus memberikan penerangan kita. Bahkan kita sungguh-sungguh datang di dalam ibadah supaya kita menikmati hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Karena diundang, yang diajak, maka Yesus masuk. Mereka ngajak itu karena kemauan sendiri. Kemauan itu merupakan kuasa bagi sifat manusia. Kalau kita sudah mau menarik Yesus, mau percaya kepada Yesus, maka itu adalah modal yang sangat besar untuk keberhasilan kita. Kita harus punya kemauan yang tinggi untuk mengundang Yesus, untuk bersekutu dengan Yesus, untuk memiliki Yesus, untuk diam dalam kehidupan kita. Ayat 30. Waktu ia, yaitu Yesus, duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ketika Yesus pecah-pecahkan roti itu, terbukalah
mata mereka. Padahal selama ini mata mereka bisa melihat berjalan. Tetapi yang terbuka di sini mata rohani. Dicelikkan untuk mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Maka mereka mengenal Yesus. Oh, inilah Yesus yang sudah bangkit. Mereka percaya Yesus sudah bangkit. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, kita harus mengenal Dia dengan cara melihat karya Yesus ketika Dia memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti ini berbicara tentang bagaimana Yesus lakukan kehidupannya, dipukul, dagingnya dipecah-pecahkan ketika ada di kayu salib Kalvari. Ketika kita pandang Yesus yang ada di kayu salib Kalvari, di sana ada kuasa yang Tuhan berikan untuk mengubah kita, melihat terbuka mata rohani kita. Kita kenal, oh inilah Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita. Tapi dia bangkit untuk membenarkan kita. Sehingga ketika Yesus mati dan bangkit, kita ditebus oleh Yesus, kita dibenarkan oleh Yesus, dan kita boleh dikuduskan oleh Yesus menjadi umat kepunyaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ketika keluarga Kleopas dan istrinya itu mengalami yang namanya mereka meninggalkan persekutuan di Yerusalem, yaitu sumber damai sejahtera itu, dan di perjalanan mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa, sehingga muram dan tidak bisa melihat kehadiran Yesus, dan mereka tidak memiliki pemahaman yang benar tentang peristiwa Kalvari, tentang peristiwa yang dikerjakan oleh Yesus. Keadaan ini dipulihkan oleh Yesus ketika mereka melihat peristiwa Kalvari. Ketika mereka memandang kepada Yesus yang sedang membuka yang namanya membagikan roti, mengucap syukur tentang roti, berbicara tentang karya Yesus di kayu salib Kalvari. Karena Yesus itu adalah roti yang turun dari sorga. Roti inilah, Yesus inilah yang dipandang oleh mereka, dan pada saat itu celiklah mata mereka. Mereka bisa melihat Yesus dengan benar bahwa inilah Yesus sudah bangkit. Ketika mengerti tentang Yesus, Yesus sudah bangkit, maka mereka ambil keputusan. Mereka ambil keputusan. Ayat yang kita sudah baca tadi. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Maka mereka bertindak untuk kembali ke Yerusalem, ke Jehovah Jireh, yaitu Allah yang mengadakan. Dan Salam adalah Raja Damai, yaitu Yesus. Ketika mereka menemukan peristiwa Kalvari, di mana Yesus dipecah-pecahkan, roti itu dipecah-pecahkan buat kita semua. Kita percaya, kita ambil dia, kita alami pemulihan, yaitu mata rohani kita dicelikan dan kita mengenal dia. Jadi dari sini kalau kita mengalami kekecewaan dan salah pemahaman yang salah tentang Yesus, kita dapat dipulihkan ketika melihat Yesus sudah bangkit. Kuasa kebangkitan Yesus memulihkan kita, dan kita dapat bertindak kembali ke Yerusalem, kembali kepada sumber kehidupan kita, yaitu roti hidup itu, Yerusalem, yang adalah sumber damai sejahtera bagi kita. Saya percaya bahwa keadaan manusia, khususnya murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, yang mengalami degradasi iman ketika meninggalkan Yerusalem sebagai sumber damai sejahtera itu Yesus. Ketika ada meninggalkan Yesus sebagai sumber damai sejahtera, akan mengalami yang namanya kekecewaan. Kekecewaan demi kekecewaan yang menyebabkan kita tidak bisa mengenal Yesus walaupun Yesus bersama dengan kita.
Kita seringkali mengalami, kita aktif dalam pelayanan, kita pergi ke gereja, pergi dalam pertemuan-pertemuan jemaat Tuhan. Tetapi kita tidak merasakan ada Yesus bersama dengan kita. Kita tidak mengalami penyertaan Tuhan itu dalam hidup. Padahal Yesus ada dengan kita. Alkitab katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus diam dalam kamu. Artinya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yesus tinggal di sorga dan ada Roh Kudus sebagai parakletos kita di muka bumi ini. Tetapi kita tidak menyadarinya. Kenapa tidak menyadari? Karena ada kekecewaan akibat dari degradasi iman yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada pemahaman firman Tuhan yang salah dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki keyakinan yang salah, bahkan kita mengambil tindakan-tindakan yang salah. Tetapi puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Dia bangkit dan dia memulihkan hidup kita. Dia memulihkan hidup kita supaya kita bukan saja mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, tetapi kita diubah oleh Yesus sehingga kita mengambil keputusan, saya mau kembali ke Jehovah Jireh, yaitu Allah yang mengadakan damai sejahtera, Yerusalem yang adalah Raja Damai. Sehingga kita hidup bersama dengan dia. Itulah sebabnya kuasa kebangkitan Yesus itu harus kita imani. Bahwa dia ada dalam hidup kita dan dia bekerja untuk memulihkan hidup kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa terjadilah pemulihan di Emmaus. Suatu keluarga, suami, istri, Kleopas dan istrinya mengalami pemulihan di Emmaus. Jadi Emmaus merupakan tempat pemulihan. Di Emmaus terjadi pemulihan yang ajaib karena kebangkitan Yesus yang luar biasa mengalami dan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Atau kita mengerti bahwa ada pemulihan di Emmaus. Ada pemulihan ketika Yesus bangkit dan hadir di Emmaus. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.